Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir, yaitu tafsir juz amma. Kita sudah sampai surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kita tahu pentingnya pelajaran tafsir, karena ini merupakan makanan hati dan nutrisi hati yang menyebabkan bertambahnya iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Sementara nilai seseorang, derajat manusia di dunia dan di akhirat tergantung keimanannya. Artinya semakin kita mempelajari ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan kita, bertambah derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu butuh kesabaran dan keikhlasan agar benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Tafsiru suratil Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Basmalatu, tentang tafsir basmalah. Sabaqal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya, yaitu di tafsir surat Al-Fatihah. Dzukira, telah disebutkan fi sababi nuzuli hadhihi surati, tentang sebab turunnya surat ini. Annal musyrikina, bahwa orang-orang musyrik, awil Yahuda, atau orang Yahudi, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, sifatkan pada kami Rabbmu. Kayak apa Rabbmu? Tuhanmu itu kayak apa? Fa anzalallahu hadhihi surata, maka Allah turunkan surat ini. Jadi sebagai jawaban ketika ditanya Rabbmu siapa, atau Tuhanmu siapa. Kul, katakan, ya, ini Allah memerintahkan Rasulullah, katakan Muhammad. Al-Kitab yang dituju oleh kata-kata kul ini lirrasuli alaihi salatu wassalam, yang dituju ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil ummati aidan, juga kepada umatnya. Wa huwallahu ahadu, atau ahadun. Huwa dhamirus sya'ni indal mu'arribin. Huwa di sini namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu kata ganti yang penjelasannya diterangkan setelahnya. Dia apa? Atau yang mau dibahas itu adalah kata setelahnya. Nah, karena biasanya kata ganti itu mengganti kata-kata yang sebelumnya. Ya, mengganti, menjelaskan kata-kata yang sebelumnya. Ini tidak. Kata-kata setelahnya itu menjadi penjelas dari ini, domir. Domir itu kata ganti. Jadi huwa itu kata ganti. Namanya dhamirus sya'ni.
Dhamir sa'an. Walafdul jalalati, adapun lafaz jalalah yaitu Allah, huwa khabarul mubtada. Ini khabar mubtada. Wa ahad khabarus tsani. Jadi khabar di sini artinya penjelas. Penjelas daripada huwa. Huwanya ini disebut mubtada. Mubtada itu pembahasannya atau tema bahasan, pokok perkataannya yang mau dibahas, yang mau dibicarakan. Kemudian khobar itu penjelasannya. Allahnya ini penjelasan dari huwa. Kemudian ahad penjelasan dari Allah. Sehingga ahad disebut khobar tsani. Khobar tsani itu penjelasan kedua. Nah, adapun Allah sendiri itu nama dari sesembahan kita yang ini menjadi terkumpul pada nama Allah ini, pada lafaz Allah ini yang disebut dengan lafaz jalalah. Semua nama-nama Allah yang husna. Jadi kalau ditanya mulai dari Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahim itu siapa? Allah. Al-Muhaimin, Allah. Al-Ghafur, Allah. Al-Ghaffar, Allah. Al-Khaliq, Allah. Nah, Allahus Samad, sementara Allahus Samad, ini ayat kedua ya. Ayat kedua, Allahus Samad. Kalau diterjemah sering diartikan Allah tempat bersandar. Jumlatun mustaqillatun, ini kalimat tersendiri. Nah, jadi dia siapa? Dia adalah Allah yang Maha Satu. Allah itu tempat bersandar. Jadi ini sudah kalimat mustaqillah, kalimat tersendiri. Allahu ahad, ay huwa Allahu alladzi tatahaddatsuna anhu. Allahu ahad itu adalah Allah yang sedang dibahas. Wa tasa'aluna anhu, dan sedang dipertanyakan. Kan tadi orang Yahudi tanya, Rabbu kayak apa? Maka di sini diterangkan Allah itu ahad. Nah, ahadun ay mutawahhidu bijalalihi wa izmatihi. Ahad itu artinya sendiri atas kebesarannya, kemuliaannya, dan keagungannya. Laisa lahu mathilun, Allah itu tidak ada mathil. Mathil itu yang semisal. Walaupun dari sisi nama ada kesamaan dengan makhluknya. Misalnya malaikat punya mata, Allah juga punya mata. Malaikat punya tangan, Allah juga punya tangan. Tapi itu sekedar sama namanya. Sama dengan di kalangan makhluk, ada kesamaan nama, tapi tidak sama hakikatnya. Seperti kera punya tangan, tapi kan tidak sama dengan tangan manusia. Demikian juga Allah Azza wa Jalla, laisa lahu mathilun. Tidak ada bagi Allah itu mathil yang semisal. Nah, kalau manusia tangannya terdiri dari 5 jari, ada jempolnya, ada jari telunjuknya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala laisa lahu mathilun. Wa laisa lahu syarikun, Allah itu tidak memiliki syarik. Syarik itu sekutu. Di dalam mengurusi alam, di dalam mencipta, dan seterusnya, tidak ada sekutu. Di dalam mencukupi, dan seterusnya, di dalam menjaga.
Bal huwa, bahkan Allah Azza wa Jal mutafarridun, mutafarrid sendiri, bil jalali wal izmati azza wa Jal. Allah itu sendiri di dalam keagungannya dan di dalam kebesaran, kemuliaannya dan kebesarannya. Azza wa Jalla, yang maha mulia, maha perkasa dan maha mulia. Allahus Somad ini juga jumlatun mustaqilatun, menjelaskan tentang siapa Allah itu. Allah itu ahad. Apa ahad? Jadi sudah diterangkan, tidak ada mathil, tidak ada sekutu. Nah, adapun as-somad itu juga mustaqilah, kalimat tersendiri. Bayyanallahu ta'ala annahu as-somad. Di ayat ini Allah terangkan bahwa dirinya itu as-somad. As-somad ajma'u ma qila fi ma'nahu, paling ringkasnya tentang makna as-somad, annahu al-kamilu fi sifatihi, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah paling sempurna, tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada kurang. Misalnya Allah maha melihat, maka tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Kalau kita cuma tembok saja, itu sudah nggak bisa melihat, ya. Atau kita menjamkan mata, itu sudah tidak bisa melihat. Atau karena yang dilihat terhalang oleh gelap. Adapun bagi Allah tidak ada bedanya gelap dan terang. Allah itu maha melihat, menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Dan ini pelajaran terbaik, pelajaran termulia, terpenting bagi kita, karena kita nanti buah daripada mengenal sifat Allah yang seperti ini, maka kita akan bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah di dalam kita mencapai apa yang kita inginkan, dan di dalam kita berlindung dari apa yang kita khawatirkan. Alladzi iftaqarrat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang butuh, iftaqar itu fakir, ya, yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla seluruh makhluknya. Seperti kita untuk bisa duduk saja, kita butuh yang namanya tenaga. Nah, yang namanya kekuatan, bisa berjalan. Kita butuh mata untuk bisa melihat, butuh telinga untuk bisa mendengar, dan seterusnya. Semua kebaikan yang ada pada diri kita itu butuh akan Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau Allah mau, kita diberi telinga, tidak diberi penglihatan, menjadi tuli. Diberi mata, tidak diberi penglihatan, namanya buta. Diberi badan, tidak diberi tenaga. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annas-samada, bahwa makna as-samad, ini tafsirnya, ya, huwa al-kamilu fi ilmihi, yang maha sempurna ilmunya, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah maha tahu berapa jumlah daun yang ada di dunia ini, berapa yang akan muncul, berapa yang telah musnah. Sampai di ayatnya disebutkan ketika dedaunan itu jatuh di tengah kegelapan malam, Allah itu tahu berapa daun yang jatuh,
berapa tumbuh-tumbuhan, berapa orang melahirkan, berapa orang mati, berapa jumlah ikan di laut, berapa jumlah semua makhluknya yang besar maupun yang kecil, yang secara keseluruhan maupun secara rinci, paling rincinya Allah itu tahu. Tidak ada yang bisa membatasi ilmu Allah, dan ilmu Allah ini azali dan abadi. Azali itu tidak diawali dari kebodohan. Sebagaimana manusia asalnya tidak tahu, belajar kemudian tahu. Adapun Allah, ilmunya Allah itu azali, abadi. Apa abadi? Tidak memasuki, ya, tidak diakhiri oleh pikun, oleh lupa. Nah, kalau manusia dulu ngerti, sekarang nggak ngerti. Nah, namanya pikun, lupa. Adapun Allah itu ilmunya azali, abadi, dan sempurna. Al-kamilu fi hilmihi. Allah itu maha sempurna hilmnya. Hilm itu misalnya ketika manusia itu berbuat jelek, berbuat dosa, durhaka kepada Allah. Sebenarnya ketika orang itu berbuat jelek, berbuat dosa kepada Allah, dia berhak disiksa. Setiap perbuatan salah itu ada hak siksa. Tapi ditunda oleh Allah Azza wa Jal, ditunggu barangkali ada mau tobat, barangkali mau memperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menghukum hambanya, itu namanya hilm, namanya halim. Nah, kalau gitu halim artinya apa? Al-kamilu fi hilmihi, tidak segera membalas. Dan Allah itu maha kuasa, kalau mau berbuat, mau membalas yang kejelekan, di setiap kejelekan dibalas dengan kejelekan itu bisa langsung. Tapi Allah SWT menunda-nunda, ditunggu, barangkali dia mau memperbaiki diri, mau bertobat. Kemudian perbuatan dosanya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disebarkan, tidak dibuka aibnya, kejelekannya. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat apa? Al-Halim. Al-Kamilu fi izzatihi. Juga Allah itu sempurna dalam izzahnya. Izzah itu apa? Seringnya diartikan perkasa, ya. Izzah itu ada 3, namanya izzatul zat, dirinya, zatnya itu perkasa. Yang kedua, izzatul qadar, sangat perkasa kemampuannya, artinya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah maukan. Ketika Allah menghendaki orang ini baik, maka tidak ada siapapun, seorang pun yang bisa menghalangi. Ketika Allah menghendaki orang itu jelek, rendah, hina, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, izzatul imtina, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Al-kamilu fi kudratihi, maha sempurna dalam kudrohnya, kekuasaannya, kemampuannya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali bukti-bukti atau gambaran atau bukti nyata kemampuan Allah. Kita lihat misalnya ke Melijo ya, Lombok ya. Itu cuma Lombok saja. Itu jenis, macam-macam jenis Lombok. Tomat juga. Untuk bisa menjadikan Lombok itu butuh yang namanya kudroh, kemampuan, kekuasaan, kemampuan, dan alim. Apa alim? Nah, alim itu maha mengetahui. Jadi pada Lombok itu ada nama Allah di sana Al-Khaliq, ya. Apa Khaliq? Pencipta. Kemudian ada Al-Alim. Apa alim? Mengetahui. Kemudian ada kudroh. Ada 3. Baru lihat satu jenis Lombok, banyak sekali sayur-sayuran, ada sawi, jenis sawi macam-macam.
ada kangkung, macam-macam kangkung. Apa semuanya ini? Untuk apa itu semuanya? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Qudro, Maha Qadir. Di surat At-Talaq Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu itu maksudnya agar kalian tahu. Agar kalian tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ila akhiri ma dzakarahu fil athar, sampai terakhir apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini Ibnu Abbas mengartikan as-samad itu atau merinci dari tadi ya, sifat-sifat Allah yang sempurna dirinci oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena semua sifat-sifatnya yang sempurna itulah maka Allah itu disebut as-samad. Nah, Maha kuasa, maha segalanya, sehingga manusia itu bersandar kepada Allah. Wahada yakni ini makna tadi itu as-samad tadi yang menerangkan bahwa sifat yang sempurna dan dirinci oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mustaghnin an jami'i mahlukatihi. Artinya Allah itu mustaghnin yang mencukupi semua yang ada di makhluknya. Mulai dari makhluk terbesar, malaikat. Butuh apa malaikat misalnya? Dan malaikat itu besar. Kata Rasulullah SAW, dari daun telinga bawahnya ke pundaknya itu 500 tahun. Saking besarnya. Dan buahnya tidak ada di langit itu setiap 4 telapak tangan kecuali di situ ada malaikat. Ada yang sujud, ada yang ruku. Di dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan langit itu merintih karena beban memikul malaikat yang sangat banyak. Apa yang dibutuhkan malaikat? Sampai kepada makhluk terkecil. Apa yang kita tahu makhluk terkecil, mungkin semut terkecil atau ada yang lebih kecil. Itu semua Allah menjamin rizkinya. Semuanya. Allah yang menjaga apa yang supaya mereka tetap hidup, semut-semut itu. Dan semua makhluknya Allah yang mencukupi. Li'annahu kenapa? Li'annahu kamilun. Karena itu apa? Kamil. Kamil itu sempurna. Nah. Wa warada aidan, dan juga disebutkan fi tafsiriha, tentang tafsir as-samad, anna as-samada, bahwa as-samad huwa alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq. As-samad itu maknanya yang bersandar kepadanya seluruh makhluk fi hawaijiha, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluk. Dan kita memang bersandar, misalnya kita butuh nafas, ya bersandar kepada Allah, minta dilancarkan nafas kita. Kita butuh bisa melihat, nah, maka kita bersandar kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan penglihatan. Wa hadza ya'ni anna jami'al makhluqati, dan ini bahwa seluruh makhluk muftaqiratun ilai, menunjukkan bahwa seluruh makhluk itu fakir atau butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Selamanya, artinya selamanya. Kenikmatan hari ini itu bukan kenikmatan yang kemarin. Dan kenikmatan yang besok itu bukan yang hari ini. Ketika hari ini oleh Allah Azza wa Jalla kita diberi kemampuan, besok belum tentu. Bagaimana supaya kita besok masih tetap sehat? Kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
atau Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Karena kalau tidak diberi afiah itu berpenyakit. Kalau badan berpenyakit, lemah nanti. Atau juga di riwayat di doa lain, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Doa-doa minta apa? Al-afiyah. Ketika Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah, minta diajarin doa, maka Rasulullah mengajari is'alullaha al-afiyah ya ammi, mintalah kepada Allah al-afiyah. Karena afiyah itu bisa sehat badan dan sehat hati, bisa sehat dunianya dan sehat agamanya, itu afiyah. Makanya tadi kan minta Allahumma inni as'alukal al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Selalu didahulukan agamanya. Nah, karena kalau agamanya baik, itu dunianya pasti baik. Tapi kalau dunianya baik, belum tentu agamanya baik. Nah, makanya doa-doa selalu dimulai dari ad-din, dari agama, menunjukkan bahwa agama itu lebih penting dan agama itu menjadi penopang, menjadi landasan dasar daripada dunia, ya. Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri. Apa artinya? Ya Allah, perbaikilah agamaku yang agama itu ismatu amri. Isma itu penjaga dari segala urusan dunia. Ya, penjaga daripada hidup di dunia ini, urusan dunia. Nah, apa yang menjadi penjaga dunia ini? Agama. Agama itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, artinya juga doa itu bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu pada sesuatu yang bermanfaat pada dirinya pun tidak punya daya. Makanya apa? Diajari doa. Bagaimana supaya agamanya bisa tetap baik, stabil. Bagaimana supaya tetap bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran. Nah, dunia juga aman. Itu kalau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya minta kepada Allah, Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Nah, dan perbaikilah duniaku karena aku di dunia ini, karena di dunia inilah aku hidup. Jangan, maksudnya perbaiki, jangan sampai duniaku itu merusak agamaku. Nah, wala hadza fayakunul ma'nal jami' lis-samad. Dari ini maka makna yang makna yang inti daripada intisari daripada makna as-samad wa al-kamilu fi sifatihi, yang maha sempurna dalam sifatnya, alladzi iftaqarrat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang dengannya itu butuh seluruh makhluknya kepada as-samad. Paham ya insyaallah as-samad, karena ini sangat penting supaya kita tidak merasa atau dalam rangka untuk menghilangkan sombong pada diri kita. Saya bisa, saya kuat, saya mampu. Loh, kemampuan dari siapa ya? Nah, insyaallah ini dulu yang kita bahas, harus sampai ayat yang ke-3 ya, yaitu mana apa? As-samad. Mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya
Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, dan semoga Allah SWT menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.